Shalom semuanya. Ya, selamat datang di acara Hai Gary and Daphne. Malam ini sedikit banyak bahasa Indonesia, is okay ya. Oke, welcome Indonesian everybody. language. Selamat Gak datang. apa-apa Kak, buat translate buat si Daphne. Wih, baik banget Gary. Oke, thank you so much yang udah datang. Tepat waktu jam 8, kita akan segera memulai konsel online kita. Apa kabar nih semuanya? How are you everybody? Saya berharap semua kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang kuat, dan siap mengalami sesuatu yang baru malam hari ini. By the way, for your information, mulai bulan ini sudah masuk bulan yang baru, berarti ada Bible study yang baru, dan bulan ini kita akan mengambil pembacaan Alkitab kita dari kitab Kejadian. Wah, Kejadian apa menariknya ya? Kejadian apa sih yang dibicarain dalam kitab Kejadian? Nah, untuk mengetahui silahkan memulai pembacaan Alkitab secara pribadi dari kitab Kejadian. Oke, kita akan memulai 1 menit dari sekarang. Kita siapkan hati kita, harapkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya serahkan kepada Pak Yeremia. Iya, shalom semuanya. Shalom Pak. Luar biasa. Ketemu lagi dengan orang-orang yang luar biasa, menjadikan saya menjadi orang luar biasa juga. Senang juga memang di tengah-tengah orang luar biasa yang tadinya saya orang biasa-biasa, akhirnya jadi orang yang termasuk orang jadi orang yang luar biasa juga karena bertemu, berkumpul, bergaul dalam komunitas yang luar biasa. Amin. Yes. Oke, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk benar-benar datang ke hadirat Tuhan dan menyukakan hati Dia. Kita mau melihat bahwa hidup kita benar-benar dipakai Tuhan, menjadi tempat yang efektif, menjadi satu bangunan yang benar-benar mau dibentuk oleh tangannya Tuhan. Sehingga ketika kita merelakan hidup kita dibentuk, dijadikan apa yang menjadi maunya Tuhan, percaya deh, Tuhan pasti jadikan kita barang, jadikan kita sesuatu yang baik dan bernilai di mata Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, hidup di tanganmu. Rapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumahmu. Di tanganmu, restu kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Katakan ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan namamu.
lagu ini dari awal. Renungkan, sudahkah kita menjadi bejana yang dibangun, dibentuk, rela dibentuk dan dibangun oleh tangannya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, menjadi di tangan dengan urapan kuasa Roh-Mu, dibaharui selalu, menjadikan Allah dalam rumah-Mu. Inilah di tangan untuk kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama. Katakan, ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Oh, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, haleluya, memuliakan nama-Mu, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Kami merelakan hidup kami. Kami mau Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hancurkan Tuhan, hancurkan kekerasan hati kami, hancurkan kesombongan kami, hancurkan Tuhan. Mari Tuhan, kami merelakan hidup kami dibentuk Tuhan.
menjadikan kami bejana yang benar-benar bisa Engkau pakai, untuk melakukan apa yang Kau mau Tuhan, untuk menjadikan apa yang Kau mau Tuhan. Shinalama ya sade. Kami memuji nama-Mu Tuhan malam ini. Kami merelakan hidup kami Tuhan. Nama ya santa nama ya si. Bentuk kami malam ini Tuhan untuk menjadi suatu kejadian yang luar biasa. Nama ya santa nama ya si. Malam hari ini seberapa kita yang ada, saya ingin membawa kita, ayo fokus dengan Tuhan. Ayo fokus dengan Tuhan malam ini. Mari anggap waktu ini adalah waktu di mana Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk benar-benar fokus kepada Tuhan. Sikira nama ya sandara lama ya sandara lama ya sandara lama. Kina nama ya sandara lama ya Kina nama ya sandara lama ya Kina nama ya sandara. Tuhan sedang serius denganmu. Malam ini Tuhan sedang serius denganmu. Oleh sebabnya mari fokus dan serius juga dengan Tuhan. Glory, hallelujah. Oh, hallelujah. Sena in the katakan Hosena, Hosena in the sekali lagi Hosena,
Roh Kudus mengalirlah, tenggelamkan kami. Roh Kudus, tenggelamkan kami Tuhan. Roh Kudus, kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Roh Kudus, glory. Shina lama ya santara lama ya si. Shina lama ya si. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang tak terduga, Engkau Allah yang tak terpikirkan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Glory, ya sakalama ya sandaralama ya sini. Haleluya, glory. Haleluya, Hosana. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di sumini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di sumini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Dari awal kita katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Oh, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Katakan, ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu dalam hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk malam hari yang luar biasa. Kami yakin percaya Tuhan, ini bukan kebetulan, ini bukan hanya satu komunitas, kegiatan komunitas seremonial setiap hari Senin seperti biasa Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, setiap Senin ada hal-hal yang luar biasa yang bukan kebetulan Kau siapkan dan sediakan buat setiap kami Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, kami membuka roh, pikiran, jiwa, dan tubuh kami sepenuhnya dalam pengendalian-Mu Tuhan malam ini. Kami menyerahkan ini semua.
Kami yakin percaya Roh Kudus memimpin kami. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kami percaya juga Roh Kudus selalu menyertai kami sepanjang waktu yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk teman-teman yang belum bergabung, Tuhan, Kau akan buat jalan supaya mereka ada lapar dan haus untuk boleh bertemu dengan Engkau lewat Zoom ini Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada. Kami akan percaya Engkau terus beri kepada mereka untuk antusias dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Tahu dan percaya ada kehendak-Mu yang luar biasa buat setiap kami malam ini. Kami akan dengarkan pesan-Mu malam ini. Menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu In. Amin. Bisa dengar suara saya? Kasih jempol kalau bisa dengar suara saya. Can you hear my voice? If you hear my voice, you can give your thumbs up. Oke. Thank you so much ya yang udah datang hari ini. Kita masuk di bulan yang baru. Nih ada wajah-wajah yang kemarin mungkin masih kecapean ya. Retret kita luar biasa sekali kemarin, penuh dengan tantangan, lika-liku, jalan berbelok ke kiri, ke kanan, atas dan bawah. Tapi yang pasti semua yang hadir kemarin itu diberkati Tuhan. Dan saya percaya secara manusia sebenarnya aduh hari ini anaknya istirahat nih, hari ini anaknya nih cooling down nih, tapi enggak. Ada orang-orang juga yang di luar sana yang tidak ikut kita retret, mereka juga haus dan rindu sama Tuhan. So now kita sudah masuk minggu yang baru, dan minggu yang baru ini kita sudah selesaikan pembacaan kitab Daniel. Siapa yang diberkati membaca kitab Daniel? Who's read the book of Daniel and then you feel blessed with the book of Daniel? You can raise your hand. Ya, saya percaya semua kita diberkati ya. Tapi kalau masih ada hal-hal yang kita, oh is Gary and Daphne also read the book of Daniel? Ya, I believe ya, aku percaya ya. Semua yang membaca kitab Daniel diberkati. Dan kalau ada yang belum nggak dimengerti dari kitab Daniel, nggak apa-apa, dibaca aja. Itu memang setengah dari kitab Daniel itu berbicara tentang second coming ya. Berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya akhir zaman. Jadi kalau masih ada yang belum mengerti, is okay. Yang paling penting adalah kita belajar tentang siapa Daniel dan bagaimana dia bisa mengalami French. Oke, kita bisa buka komsel bahasa French. Maybe we can have cell group in French, Daphne. Oke. So, but in this new month, di bulan yang baru ini, we will read about the book we will do the Bible study from the book of Genesis. What is Genesis? Apa Bu Ellen? Genesis? Kejadian. Kejadian. Jadi di bulan ini, kita akan belajar dari kitab Kejadian. Terus mungkin ada yang bertanya dalam pikiran, maybe one of you as in your mind gitu ya, Kejadian, mau baca apaan Kejadian? Itu kan penciptaan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. No. Makanya kalau ingin lebih tahu, saya nggak akan kasih tahu. Saya hanya akan khotbahkan apa yang saya dapatkan. Tapi yang paling penting adalah kalian baca kitab Kejadian. Kejadian tuh kalau nggak salah there is a 50 verse ya. No. Pasal tuh apa sih namanya? Chapter. Iya. Chapter ya. 50 chapter. Jadi cukup banyak, quite a lot ya. Jadi mulailah membaca mulai dari hari ini sampai nanti tanggal 31. So, kita akan belajar dari kitab Kejadian, and then the title of my preaching today is God's love for our family. So, God's love for our family. Kasihnya Tuhan untuk keluarga kita. Menarik ya, di kitab Kejadian ternyata membahas tentang keluarga. Bahkan kitab Kejadian itu yang membahas pertama kali bahwa Allah itu punya hati buat keluarga. Siapa di sini di antara saudara punya pergumulan tentang keluarga? Siapa di sini di antara saudara yang memiliki doa buat keluarga saudara? Siapa di sini di antara saudara yang memiliki keinginan yang belum tercapai dalam keluarga kita?
mimpi-mimpi atau pergumulan atau hal-hal yang saudara alami berat dalam keluarga kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian bahwa Allah itu punya kasih untuk keluarga kita. We will learn from the book of Genesis, the book that we know quite a lot talk about the creation. We will talk about that God have love for our family. So, let's open our Bible. Mari kita lihat ada di screen. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Ibu Wiwi bisa bantu baca, Bu Wiwi, ada di screen, Bu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Screen mute, Bu, di mute, Bu. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada mulanya semuanya kosong. Jadi pada mulanya semuanya itu kosong. Jadi saudara bisa kasih tahu di situ, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi di sini kita bisa melihat di ayat-ayat pertama di dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu di dalam bumi ini kosong. Saudara bisa bayangin ya, tadi ini we know that Daphne and Gary just moved in one place ya. And then before the meeting, I saw that the room is empty, ya kan? Jadi Daphne ini baru pindah rumah. Tadi sebelum ini saya ngelihat kamarnya, videonya, kalau roomnya empty. Enak nggak? Do you think it's nice if you have a empty room, Daphne? We know we need to fill it up. Yes, It's love. it's true. If you Yeah. Kalau kita ngelihat sesuatu itu kosong, kita kan nggak mau ya. Mau seluas apapun ya, saya punya anak, saya senang sebenarnya kalau kamar saya kosong biar mereka bisa bebas lari-lari. Tapi nggak enak. Tetap saja kalau kita lihat sesuatu yang kosong, kita pengen itu terisi. Sama dengan Tuhan. Tuhan tuh ngelihat ada satu tempat namanya bumi, dan bumi itu kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Jadi cuma ada air. Roh Allah melayang-layang di atasnya. Hati Tuhan melihat sesuatu yang kosong. Hati Tuhan ingin mengisinya. Sehingga dia ingin, kenapa dia ingin isi? Tujuannya karena dia pengen, ini Gary sambil diterjemahin ya Gary ya. Karena dia ingin yang kosong ini tuh harusnya membawa sesuatu yang baik. Dia harus isi sehingga ketika dia mengisinya itu bisa mendatangkan sesuatu yang baik bagi ciptaannya. Jadi ketika Tuhan melihat bumi itu kosong, Tuhan melihat, ini nggak bisa. Ini harus ada sesuatu di sini, karena saya mau menciptakan yang baik, karena saya punya rencana untuk apa yang ada di bumi ini. Jadi, kalau bicara kitab kejadian itu berbicara mengenai kitab asal muasal tujuannya Tuhan. Jadi Tuhan itu ketika melihat sesuatu yang kosong, dia punya sesuatu dalam pikirannya, dan di dalam pikirannya, wah, saya tuh punya tujuan, dan harusnya tuh nggak kosong seperti ini. Sama dengan hidup kita. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, sama seperti hidup kita tuh kosong. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, sama seperti kita tidak memiliki tujuan. Dan itu salah. Tuhan ingin kita punya tujuan. Tujuannya itu bukan seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi tujuannya adalah apa yang ada dalam pikirannya Tuhan. Jadi gini, ketika Tuhan melihat itu kosong, lalu Tuhan ingin mengisinya. Tahu ya, ada yang hafal di sini, from the day 1 until day 6, apa aja yang Tuhan ciptain? Mungkin berantakan, tapi ada yang mau jawab nggak? Ayo nih, para pendeta-pendeta. We want Help light. Daphne wants to answer. Yes, We want okay. light. Okay, Daphne.
She said she read the Genesis before you said this. No, I said I read yes, Yeah, but okay. day one What is day one? he Okay, create Daphne. lights. Yeah, Okay, he Daphne. create lights, and then he said after he create lights, he Yes. said it's bright, so we need to make lights and dark. That's why he said there is the day and night. This is the first things he did. Yes. And then wait, I'll think. Why you I say give I wanna I give a answer? clue. I give a clue. God create animal. Yeah, before animal, it's no, yes, Oh. create animal, and then after Adam and Eve, and then he said they, yeah, fruits and no trees, so we can have foods, and I mean like trees, you know. And he Yes. said after trees, then he said the trees can produce food for you for us to eat. Yes. The soil. Yes. Yeah, but the same thing, no? Stars. And Stars. the skies Cakrawala and the apa? stars. Yeah, Yes. this is also Sky. before skies and the stars. And Yeah, I think that is yeah, night and and everything. Wind, clouds, everything. yes. Okay. Whatever we can see here is from God creation. Yes. So God, Tuhan itu menciptakan selama 6 hari. Tadi Daphne mencemutkan luar biasa, Ger. Masa Daphne lebih tahu? Jadi Gary harus belajar baca Alkitab, kitab Genesis, oke, Gary? Jadi Kok Tuhan ngetes dia? You want to testing Anak me, ini ya? kan nggak pernah baca Alkitab. Bisa you testing me, ya? Dia baca Alkitab semenjak ikut Komsel. You read the Bible after you join Komsel. No, this one, when I knew you, I read it, this one. Okay. So this one. This is testing. Okay. Thank you for Daphne. Thank you. You're welcome. Okay, I continue ya. I continue. Gary continue to translate. Jadi Tuhan itu menciptakan selama 6 hari. Jadi gini, waktu dia melihat, wah ternyata nggak bisa nih, gelap nih. Makanya dia ciptakan siang dan malam. Wah kok kosong ya? Dia ciptakan binatang. Tapi kok airnya nggak ada isinya? Dia ciptakan ikan-ikan. Dia melihat, wah apa nih yang menjadi tanda siang atau malam? Dia ciptakan matahari dan dia ciptakan bulan. Sampai dia setiap dia menciptakan sesuatu, Tuhan itu menciptakan ada tujuannya. Jadi there is a purpose in every creation that he create. Jadi dia nggak menciptakan sesuatu yang asal-asalan. Sama dengan hidup kita. Waktu dia menciptakan kita di kandungan mama kita, in our mother, di dalam kandungan ibu kita, dia tuh nggak yang lagi ciptakan asal-asal terjadi seperti itu, asal-asal lahir, asal-asal lahir dari keluarga itu, asal punya kaki, punya tangan, enggak. Waktu dia ciptakan, sejak dari semula karakternya Tuhan, ketika dia menciptakan sesuatu, dia selalu menciptakan ada tujuannya. Nah, ketika dia menciptakan langit, bumi, cakrawala, bulan, matahari, binatang, ikan, tumbuhan, dia menciptakan dengan cara apa? Ada yang tahu? Dia menciptakan dengan mengucapkan Firman. Wih, anak sekolah minggu. Oh, dari situ. Oke lah, saya tulis. Tapi keren ya. Hari Kamis ini yang anak-anak gereja anak, tolong datang hari Kamis ya. Nah gini, ketika Tuhan menciptakan dalam 6 hari itu, dalam 5 hari itu dia menciptakan dengan cara apa? Dia mengucapkan firman. Dia memperkatakan firman. Maka dia bilang, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, maka petang dan malam itu jadi. Berfirmanlah Tuhan. Lewat perkataannya, Tuhan menciptakan apa yang ada. Tapi perhatikan ketika dia menciptakan manusia. Oke, we will open our Bible or we read in the screen. Saya minta Pak Rudi, bisa baca Pak Rudi. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Amin. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau manusia beda. Waktu Tuhan menciptakan manusia, itu berbeda dengan ciptaan-ciptaannya dia yang lain. Sehebat apapun matahari yang besar, yang panas, yang menguasai bumi ini, manusia tetap lebih tinggi derajatnya dibanding matahari. Manusia tetap lebih tinggi derajatnya dibanding laut. Manusia tetap lebih tinggi derajatnya daripada semua binatang-binatang yang paling ganas, paling besar. Karena apa? Karena manusia diciptakan menurut gambarannya Allah. Saudara, jangan anggap kita tuh nggak spesial. Kita tuh tergambar serupa sama Allah. Makanya saya ajar gitu anak-anak saya dan saya bilang, jangan bilang orang lain jelek. Jangan bilang orang lain A atau B dengan kata-kata negatif. Karena kita sedang berarti kita sedang menjelekkan apa yang Tuhan ciptakan. Seperti apapun kondisi kita hari ini, God create us according to His image, sesuai dengan image-nya Tuhan. Manusia itu diciptakan dengan tujuan. Tapi sebelum dikasih tujuan, manusia itu diciptakan sesuai apa yang Allah punya. Nanti ada saya akan bagikan ada pelajaran yang lain di lain waktu. Seperti apa sih maksudnya diciptakan sesuai dengan gambarannya Allah? Itu maksudnya tuh ya, apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah punya, apa yang Allah miliki, itu kita bisa punya, kita bisa rasakan, kita bisa alami. Seperti itulah maksudnya kita diciptakan sesuai dengan gambarannya Allah. Jadi ketika kita bully seseorang lain, itu sama juga kita sedang membuli apa yang Tuhan ciptakan. Kalau kita bilang orang lain gak bagus, itu berarti kita sedang bilang Tuhan itu gak bagus. Kalau kita bilang istri atau suami kita gak bagus, kita sedang bilang istri atau suami kita itu yang Tuhan ciptakan itu, kita bilang Tuhan yang gak bagus. Oke, kita lanjutkan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, dengan tujuannya Allah. Ibu Maria, bisa baca Ibu Maria? Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 28. Ada di screen, Bu. Silakan Bu Maria. Bu Maria lagi di PLC ya? Iya. Suaranya dimatiin satu, Kak. Kalau enggak, gue feedback. Oh, iya udah, bacain nak. Bu Maria baca Kejadian 1, silakan ayat 28. Saya aja yang bacain ya. Allah Baiklah. memberkati mereka, lalu Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan manusia, ini tujuannya. Kita diciptakan serupa sama Tuhan. Binatang gak serupa sama Tuhan. Matahari itu gak serupa sama Tuhan. Bulan itu yang keren itu, yang dicari orang, yang diteliti orang, itu gak serupa sama Tuhan. Tapi manusia serupa sama Tuhan. Tujuannya apa tujuannya apa sih kita dibuat serupa sama Tuhan? Ini jawabannya. Allah blessing mereka, memberkati mereka, dan Allah berfirman, beranak cucu dan bertambah banyak, pemenuhilah bumi, taklukkanlah itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang have dominion. We will have dominion in earth and subdue it. Berkuasalah atas ikan, burung, dan segala binatang. Kita itu dipanggil untuk berkuasa. Kalau saudara punya kerinduan lebih dalam, saya mau kasih Bible study. Cuman emang ini nggak bisa dilakukan selama saya dapatkan pelajaran ini waktu saya di Singapura. Saya sekolah Alkitab di sana dan saya belajar tentang ini. Ini pelajaran luar biasa banget. Nggak bisa diselesaikan hanya dalam waktu setengah jam pada waktu komsel seperti ini. Tapi kalau saudara rindu, saya rindu menjelaskan sama setiap saudara. Alkitab bilang, we are called to have dominion and subdue. Menguasai bumi ini. Dengan apa yang Tuhan kasih sama kita. Panggilan, karakter, talenta. Tuhan sudah kasih sama kita. Dan Tuhan pingin kita
berkuasa. Kita sudah belajar tentang kitab Rut. Kitab Rut belajar mengenai kesetiaan. Kita belajar tentang kitab Amsal. Kitab Amsal bicara mengenai hikmat. Kita belajar tentang Daniel. Daniel mengajar kita bagaimana berdoa. Intinya tuh itu. Kenapa harus belajar mengenai Kejadian? Karena kitab Kejadian akan mengajar kita bahwa semua orang punya tujuan di dalam hidupnya. Kita nggak sekedar lahir, tumbuh, tambah pinter, nikah, punya uang, punya anak, akhirnya dipanggil Tuhan. Enggak. We are called to have, God have purpose. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ini Adam diciptakan Tuhan. Adam dikasih tugas oleh Tuhan. Kejadian 2 ayat 15. Pak Yeremia bisa baca, Pak. Kejadian 2 ayat 15 dan Kejadian 2 ayat 20. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Alkitab katakan, kita kembali lagi ke Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam itu masih sendiri kan di situ ya. Emang ada penafsiran ya bilang sebenarnya Adam tuh nggak sendirian. Sebenarnya udah ada raksasa-raksasa yang lain diciptakan. Oke lah. Tapi saya nggak melihat itu dicatat di dalam Alkitab. Memang ada Alkitab yang diselipkan dengan kitab-kitab lain yang akhirnya ditarik, nggak diedarkan. Oke. Jadi saya nggak lagi bahas tentang itu. Mungkin akan ada yang membahas tentang itu. Tapi di sini dibilang Adam itu masih sendirian. Dia nggak ada temannya, nggak ada siapa-siapa. Di sini Hawa belum ada. There is no Hawa. Hawa itu apa sih bahasa Inggrisnya? There is Eve, yes. Adam and Eve. There is no Eve. Adam still single. Adam masih single. Siapa di sini yang single? Can you raise your hand? Siapa yang single? Ayo Erna angkat tangan. Oh, Velin. Velin, kamu masih lama sekali single. Nggak usah angkat tangan kamu. Ya, di sini banyak yang single atau ada yang single. Saya mau kasih tahu, I want to let you know that Adam dikasih tugas sama Tuhan itu masih single. Nggak ada temennya, sendirian. Temennya itu binatang. Nggak ada siapa-siapa. Alkitab bilang, Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sebelum kita membentuk keluarga, Tuhan itu sudah kasih purpose sama kita. Tuhan sudah kasih purpose sama setiap kita. Nanti akan masuk kepada hal yang lebih dalam mengenai keluarga. Tapi kalau saudara berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang di sini yang masih single? Mulailah dengan mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk saudara usahakan. Kerjakan sampai kapan? Sampai Tuhan lihat di ayat 20. Tadi Pak Yeremia sudah baca ayat 20. Memberi nama kepada segala ternak. Nih kerjaannya si Adam ya, job desk-nya. Kepada burung-burung di udara, dikasih nama atu-atu. Saya aja nggak tahu tuh bedain burung satu dengan burung yang lain. Binatang satu dengan anjing aja jenisnya udah banyak. Tapi Adam tugasnya suruh kasih nama satu-satu. Tapi dia bilang gini, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Waktu Adam sibuk, dia sendiri, kok nggak ada. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dibilang associate tuh ya apa ya? Dia nggak punya teman untuk melakukan tugasnya dia. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Dan saya mau simpulkan seperti ini. Ada di screen selanjutnya. Tujuan Tuhan ada di screen selanjutnya. Kok di sini belum berubah? Oke. Tujuan Tuhan diberikan, lalu tujuan Tuhan diberikan. Lalu Tuhan akan memberikan apa yang dibutuhkan manusia untuk melakukan tujuannya. Gitu ya. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang akan dipanggil Tuhan melakukan sesuatu, tapi Tuhan nggak lengkapin, nggak perlengkapin. Makanya Adam itu kan single ya. Dia sibuk ngasih nama binatang, diusahakan binatang-binatang itu, diusahakan taman itu. Dia rasa, kok gue sendiri. Nah Tuhan itu lalu kasih yang inisiatif, it comes from God. Inisiatif untuk
melakukan tujuan untuk mengerjakan tujuannya itu harus dari kita, tapi inisiatif untuk Tuhan memberikan supportnya itu datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan lihat, wah, si Adam ini sendirian, there is no associate friends, no, nggak ada partnernya, lalu Tuhan kasih. Tuhan mulai memikirkan bahwa Adam membutuhkan keluarga. Oke ya. Nah, saya memang di sini bicara mengenai suami dan istri, tapi saya akan memperluas bukan cuma sekedar keluarga yaitu suami dan istri. Saya akan memperluas mengenai hubungan keluarga besar. Orang tua, anak, kakak, adik, keluarga besar. Makanya di selebaran flyer yang saya kirimkan tentang acara hari ini, saya bikin ada banyak orang di situ. Keluarga, Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan buat setiap saudara. Ini agak panjang, perhatikan. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah, dan dari manusia dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan menamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya akan dengan cepat bagikan 3 hal. Apa tujuan Tuhan? Purpose-nya Tuhan itu apa untuk setiap kita? Yang pertama, purpose-nya Tuhan. Tanpa Tuhan, semua manusia itu punya hidup yang kosong. Kalau saudara menjalani hari-hari saudara saat-saat ini tanpa Tuhan, jangan kaget kalau saudara merasa kosong. Tahu ngerti kosong nggak saudara? Kosong itu you think that you will do something, but actually you don't know what is the purpose. Kita tahu sepertinya kita melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu tujuannya. Seperti kerja ya kerja gitu aja. Seperti pelayanan ya pelayanan gitu aja. Seperti mempunyai anak ya punya anaknya gitu aja. Berjalan, there is no purpose in dalam sesuatu yang kita lakukan. Di dalam Tuhan, di dalam keluarga, kalau kita nggak tahu apa tujuan kita, itu samanya kita memiliki hidup yang kosong. Kita perlu berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Tuhan isi hidup kita dengan tujuannya. Sama seperti Tuhan mengisi bumi dengan bulan, bintang, matahari, binatang, ikan, tumbuhan. Biarlah Tuhan mengisi kita dengan tujuannya. Waktu kita baca kitab Daniel tentang doa, yang harus saudara ketahui, saudara nggak bisa hanya berdoa ikut-ikutan. Oh disuruh Ibu Iin berdoa 3 kali sehari, terus saudara lakukan. Kalau saudara nggak tahu tujuannya, kosong saudara. Void. If you pray without purpose, it is void. Saudara baca kitab Amsal, disuruh baca Alkitab, disuruh mengucapkan firman, but you don't know what is the purpose, it's void. Saudara bicara tentang setia, and then saudara mulai faithful, saudara mulai setia. But if you don't know why you must be faithful, it will be void, kosong. Kita harus tahu tujuan saya Yesus. Apa tujuannya? Tujuan saya adalah memuliakan Dia. Apa tujuannya? Tujuan saya adalah banyak jiwa diselamatkan. Apalagi tujuannya? Tujuan kita berpuasa. Apa tujuannya? The book of Genesis will talk a lot about the purpose. Disinilah asal muasal segala sesuatunya. Makanya kenapa Tuhan gerakan saya. Baru tadi pagi Bapak Ibu Saudara saya dapat tentang kitab Kejadian. Saya mau membagikan tentang keluarga. Saya tanya ayatnya mana Tuhan. Saya dikasih ini. Saya bilang, everyone must have the purpose. Kita punya rumah anak terang di Banyumas. Harus ada tujuannya. Dan saya berdoa sama Tuhan, kasih tujuan yang lebih spesifik lagi. Amin. Sehingga apa yang kita lakukan tuh nggak kosong. Jadi hamba Tuhan ya kosong gitu aja udah. Bahkan yang lebih ininya lagi mengenaskan, hamba Tuhan rajin khotbah tapi nggak tahu mau ngapain. Cuman buat mengisi kegiatan. Ya udah gak enak lah, saya udah sekolah Alkitab, masa iya saya diam-diam aja. No, we must have the purpose. Kita harus punya tujuan. Saya berdoa mulai hari ini, minta sama Tuhan. Tujuan kita harus besar-besar. Kalau anak kecil kan kalau ditanya, mau jadi apa? Besar. Saya mau ini. Enggak, datang sama Tuhan.
Ada orang yang punya tujuan, saya ingin satu keluarga saya diselamatkan. Ya udah, itu tujuannya. Saya ingin lewat hidup saya, ada orang-orang diberkati Tuhan dan diselamatkan. Atau saya ingin lewat uang yang saya hasilkan, uang itu bisa dipakai untuk membesarkan nama Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberkati, membawa anak-anak yang belum pernah sekolah, dia akan sekolah. Kita nggak pernah tahu. Yang pasti kita harus punya tujuan. Tanpa Tuhan, semua manusia itu punya hidup yang kosong. Yang kedua, manusia adalah ciptaan yang penting. Katakan, I'm important. We are special. Kita tuh penting. Jadi kita tuh diciptakan by the image of God. Saya lupa bahasa aslinya ya. Imago Dei. Pernah dengar ya? Pasti pendeta-pendeta di sini pernah mendengar. Imago Dei. Kita ini serupa, segambar sama Tuhan. Kita ini penting. Kita ini bukan ciptaan yang biasa-biasa. Jadi sebagai seorang suami, saudara suami yang penting. Sebagai seorang istri, kita tuh istri yang penting. Sebagai seorang anak, kita tuh anak yang penting. Sebagai pelayan, kita pelayan yang penting. Jangan biarkan orang lain mengecilkan kita dengan perkataan mereka yang mengatakan kita ini nggak penting, lu nggak bisa apa-apa, lu nggak tahu apa-apa, lu orang desa, lu orang nggak punya uang, lu orang, biarin mereka ngomong kayak gitu. Buat Tuhan kita ini penting karena kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan yang terakhir, berkat itu datang untuk keluarga-keluarga yang mau bersatu. Rencana Tuhan itu belum selesai. Makanya dia bilang kayak gini. Dia udah jadi ya, seolah-olah ciptaannya kan udah jadi ya. 5 days, you already create segala macam yang keren-keren, yang indah-indah. Tapi kenapa Tuhan menganggap itu belum selesai? Kenapa? Karena Tuhan belum menciptakan manusia. Dan ketika dia belum menciptakan manusia, dia mulai ciptakan Adam. Tapi ketika dia ciptakan Adam, dia ngerasa belum lengkap juga nih. Lalu diciptakan siapa? Eve. Dia ciptakan Hawa. Waktu dia ciptakan Hawa, baru di situ kita tahu yang Tuhan ciptakan sudah lengkap. Ada keluarga yang sudah dibangun oleh Tuhan. Siapa di sini suami dan istri percaya bahwa sampai saat ini apapun kondisi keluarga kita, suami atau istri kita tuh disatukan oleh Tuhan. Angkat tangannya. Yuk, saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat. Saudara yang mungkin ngerasain rumah tangga saudara berantakan, saudara mungkin yang ngerasain suami atau istri saudara tidak takut akan Tuhan, saudara mungkin ngerasain nggak ada komunikasi yang baik dalam keluarga, atau mungkin mereka tidak percaya Tuhan. Saya mau kasih tahu malam hari ini, Tuhan menciptakan Adam, tapi dia rasa itu belum cukup. Lalu dia ciptakan Hawa. Jadi Tuhan sudah menciptakan keluarga. Keluarga itu udah dalam pikirannya Tuhan. Judul khotbah hari ini tuh, God's love for our family. Jadi Tuhan itu mengasihi keluarga kita. Jangan menyerah. Kalau Raditya Oloan almarhumah berkata seperti ini. Jangan kasih titik kalau Tuhan kalau Tuhan masih kasih koma. Kalau saudara bilang keluarga gue begini, enggak, keluarga saudara enggak kayak gitu. Itu kondisi saat ini. Tapi Tuhan punya rencana. Sama seperti dia merencanakan Adam and Eve, seperti itulah dia merencanakan keluarga kita. Dia merencanakan keluarga kita tuh subdue in everything we do. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan merencanakan keluarga saya adalah keluarga yang akan menaklukkan bumi ini. Menjadi berkat bagi orang banyak. Buat saudara yang belum menikah, saya mau katakan berdoa minta sama Tuhan. Tuhan sama seperti Adam. Tuhan punya inisiatif untuk mengirimkan Hawa kepada Adam. Tuhan punya inisiatif untuk memberikan pasangan buat setiap saudara. Amin. Yang belum menikah, di sini ada beberapa orang. Tuhan punya inisiatif. Yes, Daphne also. So, Tuhan punya inisiatif untuk mengirimkan Hawa atau Adam kepada setiap saudara. Itu inisiatif Tuhan. Dan ketika dia mengirimkan itu,
saudara sudah melakukan rencana Tuhan. Tapi berdua saudara akan melakukan yang lebih besar lagi. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tuh. Buktinya mereka begini-begini. Jangan pernah salahkan Tuhan apa yang sudah menjadi masalahnya manusia. Tuhan gak pernah. Tuhan itu dari pikirannya selalu menginginkan Adam dan Hawa tuh tinggal di dalam Taman Eden. Saya kasih nama anak saya yang kedua ini, yang pertama Isaac Faith Eden. Isaac Faith Eden, the name of my son gitu ya. Why? One of the meaning of Eden, salah satu arti Eden is abundance. Jadi saya percaya akan ada kelimpahan. Jadi itulah purpose-nya Tuhan. Pertama kali Tuhan taruh Adam dan Hawa di situ. Kalau mereka jatuh dalam dosa, itu bukan purpose-nya Tuhan. Jadi dalam purpose-nya Tuhan, Adam dan Hawa ini harusnya nikmatin semuanya. Mereka tuh telanjang, gak pakai pakaian. Dan mereka gak merasa malu. Mereka tuh harusnya nikmatin the Garden of Eden. But they cannot enjoy, they cannot have all because karena mereka tuh sombong. Karena mereka pengen sama seperti Tuhan. Keluarga-keluarga saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kembalikanlah Taman Eden dalam hidup saya. Dalam hidup keluarga saya. Di sini yang punya masalah dalam keluarga, doa sama Tuhan. Kembalikan Taman Eden. The garden, the atmosphere of the Garden of Eden. Bring back, kembalikan lagi ke dalam hidup saya. Itulah purpose Tuhan pertama kali Tuhan menciptakan keluarga-keluarga. Itulah yang membuat kita kira bisa berdoa 3 kali sehari. Itulah yang bisa membuat kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Menjadi setia, berhikmat. Sama seperti yang sudah diajarkan di kitab Rut. Menjadi setia. Kitab Amsal menjadi penuh. With the man that full of wisdom. The book of Daniel become a man, the family that have a prayer and worship lifestyle. Kita membaca kitab Kejadian, kita tahu saya ini punya tujuan. Tuhan ciptakan 5 hari, full hanya menciptakan. 1 hari dia menciptakan manusia, 1 harinya dia beristirahat. 5 hari dia menciptakan, capek. Makanya dia kenapa perlu istirahat? Makanya semua orang perlu istirahat. Tujuannya adalah karena setiap ciptaan Tuhan punya tujuan, termasuk keluarga kita. Terima kasih. Saya rasa itu saja khotbah saya hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Semuanya yang ingin didoakan, saudara bisa taruh tangan kanan saudara di dada saudara. If you want me to pray for your family or for your future family, mungkin keadaan keluarga saudara sedang berantakan, keadaan hidup saudara sedang berantakan, keluarga besar saudara sedang berantakan. It's okay, just come to God today. Datang sama Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan sudah memberikan the Garden of Eden, Taman Eden. Tempat di mana semua kelimpahan itu menjadi bagiannya manusia. Berdoa supaya itu terjadi dalam hidup kita. The Garden of Eden, Lord. Taman Eden, tempat kelimpahan kasih, kelimpahan pengampunan, kelimpahan perlindungan, kelimpahan kekuatan, kelimpahan keuangan, kelimpahan sukacita. Itu mengalir dalam kehidupan keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Keluarga yang berantakan dipulihkan. Tidak ada yang mustahil. Kami tidak akan berkata titik kalau Tuhan masih mau bekerja. Keluarga-keluarga yang mungkin ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami percaya the Garden of Eden, Taman Eden. Itu jadi bagian keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Sepanjang bulan ini kami akan membaca kitab Kejadian. Tolong kami untuk setia Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang membuat kami malas, kami ragu, kami tidak percaya. Tapi biarlah kami setia untuk membaca. Become faithful like Ruth Tuhan. Seperti Ruth Tuhan, dia setia. Dan dia mendapatkan buah dari kesetiaannya. Tolong setiap kami untuk Bible study masing-masing di rumah kami. Untuk kami mendoakan keluarga kami, suami, istri. Atau masa depan kami yang belum menikah. Kami percaya kami akan memiliki pasangan keluarga yang dipenuhi, yang tinggal di dalam atmosfer Taman Eden Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman.
Kita akan menggunakan beberapa pengumuman yang disampaikan oleh suamiku. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, kayaknya better kita foto bersama dulu yuk.